kayak hanya ini atau enggak, saya nanyanya bebas, maksudnya tuh kayak Gini aja sudah, gini aja. Di KTP tertulis apa agamanya, Mbak? Di KTP tertulis apa? di KTP tertulis yaitu Oh ya itu, gitu tulisannya. Agama apa ya itu Mbak? enggak, aku nanyanya ini pertanyaannya Ya ini. enggak Agama apa ya itu ya ini ya Mbak ya. Ya, saya cuma mau nanya. Kristen di KTP Yesus, Kristen ya Mbak di KTP Kristen. antara Yesus sama Isa itu sama nggak sih? Sama lah. Kok nggak mau ditanya identitasnya? Jangan-jangan Sama. kami nih. Kasih penjelasan samanya di mana? Jangan-jangan dia malu halus. Kristen dia nih Kristen. Yakin Kristen saya. berarti. Ada yang mau taruhan sama gua Kristen dia nih. Ya, aku cuma nanya, maksudnya antara kesamaannya itu di mana? Oknum yang sama dengan cerita yang berbeda, Mbak. Ya bisa diceritain. Gini, Oknum yang sama dengan cerita yang berbeda. Di mana ada Gampangannya. manusia gampangannya Lanjut. gini, Mbak. Ya. Kalau orang Kristen ini kan banyak di dunia, kan banyak, bahkan paling banyak daripada Islam. Nah, ternyata saya, Mbak, setelah berbicara dengan teman-teman saya yang dari Timur Tengah, baik dari Mesir ataupun dari Palestina ataupun dari Arab, mereka mengatakan Yesus dan Isa itu sama. Berarti orang Kristen pun berbeda pendapat. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Nah, kenapa kok sama? Saya setuju kepada yang sama. Kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa membuktikan bahwa di dalam sejarah ada anak yang lahir tanpa bapak dan ibunya bernama Miriam atau Maryam dan hidupnya di tanah Kanaan dan dia memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Kalau menemukan dua orang yang seperti itu, baru kita akan mengatakan itu beda. Buktikan kepada saya satu saja bukti sejarah bahwa ada orang yang hidup di tanah Kanaan, ibunya bernama Maryam atau Miriam, dan dia memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang mati, dan dia lahir tanpa seorang ayah. Kalau ada dua orang, maka saya akan mengatakan Isa dan Yesus beda. Ya benar. Kelahirannya aja udah beda loh. Oh, itu mah bisa gini, Mbak. Contohnya nih, Mas Roshid lahir di Jakarta, dapat 2 menit sama ambulan dipindah ke Bogor. Itu gampang kalau kayak gitu, bisa ngeles. Kalau cuma tempat kelahiran itu bisa ngeles. Tapi kalau membuktikan sejarah bahwa ada dua orang yang bisa memiliki kekuatan bisa menghidupkan orang mati, ibunya bernama Maryam, lahir tanpa seorang ayah, hidup di tanah Kanaan. Kalau ada dua orang nih, Yahudi, Kristen, Ortodoks, semuanya bisa membuktikan ini ada dua orang, baru saya mengatakan beda. Saya sih mengatakan beda karena di Isa tuh lahirnya di bawah pohon kurma, sementara Yesus kan itu di kandang domba Bethlehem. Ya, Bukan, pasti Mana beda. taunya di bawah pohon Magdaleder. Magdaleder. Mana datanya Yesus di kandang domba? Mana datanya Yesus lahir kandang domba, Mbak? Bukan. Tidak ada di kandang domba itu itu, Mbak. panjang, tidak bisa saya hafalin satu persatu. Enggak ada, Mbak. Enggak ada Yesus Ya. lahir di kandang domba. Uni, Kenapa, Mbak? Tidak tertulis. Kenapa begitu. Mbak nggak bisa menghafalkan satu persatu, Mbak? Kenapa? Oh, saya kan memahami, bukan untuk menghafal. Apa yang Anda Oh. pahami tentang Dia pahami. Memahami. Sekali. Mbak, saya ajak baca Yunaninya ya, gimana mengenai kelahiran Yesus? Kalau pakai bahasa Yunani, ya kan, saya tidak belajar bahasa Yunani, Pak. Saya belajar bahasa Indonesia. Ya Anda, Berarti kita memahami kan dengan bahasa aslinya. Jadi awal Yuni. mula keluarnya perjanjian Betul. baru kan dengan Yunani. Kalau Mbak memang mengatakan saya tidak menghafal tapi saya memahami, ayo kita memahami dengan bahasa aslinya satu persatu. Kalau ditemukan di sana ada kalimat lahir di kandang domba, maka saya mengatakan Yesus dan Isa beda. Gimana? Mbak, Tidak bisa menyamakan satu orang yang berbeda, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, Ustadz izin boleh Ustadz. Ya, lanjut. Lantas dari mana rujukan Anda kalau Anda memahami Bible itu?
Di mana rujukan Anda bisa menuhankan anak orang? Rujukan rumah sakit. Kayak Gimana? Halo? Rujukan dari ayat mana Anda menuhankan anak orang? menuhankan anak orang. Iya. Udah gini aja deh ya. Bukan mau berdebat seperti apa dan bagaimana. Enggak, kenapa enggak dijawab? Saya bukan Katanya Anda memahami. kan. Saya menuhankan dia karena dia adalah firman Allah, karena dia Allah. Dia anak orang bukan? Dia emang anak orang. Sudah. Kenapa Anda menuhankan? Itu pertanyaannya. Di mana ayatnya Anda menuhankan anak orang? Kalau Anda ingin belajar, saya kasih tahu. Gitu. Tapi kalau Anda cuma mau bertanya, tapi cuma... Ya mana? Kenapa? Mana? Kasih tahu ayatnya mana? Yang apa ini? Enggak, Yang minimal mana? gini loh. Anda benar nggak tahu? Gini loh, Mbak, minimal. Kasih ayat dulu. Minimal gini, Mbak, minimal ada tercatat di dalam Bible bahwa ibunya Yesus pernah mengatakan bahwa anaknya ini Tuhan loh. Ada nggak? Pak Jokowi waktu masih kecil ada nggak ibunya bilang anak saya suatu saat presiden loh? Oh, Pak Tapi Jokowi Firman manusia telah biasa. menjadi manusia loh. Iya, Loh. kan Allah kami kan maha kuasa, bebas dong dia mau Ya jadi udah, apa? makanya saya jawab soal pertanyaannya, Mbak. Gini deh. Iya, kan? Saya jawab soal pertanyaan. Allah itu maha Gini. kuasa. Begini, Allah Mbak. maha kuasa. Percaya Telah nggak lahir Allah maha bagimu. kuasa? Percaya nggak Allah maha Ya udah, kuasa? dengan Percaya nggak Allah maha kuasa? dia percaya. Ah, ya udah, kenapa ditentang? Kalau kalian percaya berarti Allah Kristen banget. Apa kekuasaannya? Apa kekuasaannya, Mbak? Apa yang dia kuasai Yesus? Ayo. Apakah Apa yang Allah bisa menjadi dikuasai? tai? Ih, jangan dulu ke tai. Bisa, Bisa. bisa, Cepat sekali ke tai. bisa. Kasihan Tuhanmu kalau jadi tai. Ih, jorok sekali nih orang. Berarti bukan berarti saya menghina Tuhan, tapi kan dia Allah maha kuasa. Enggak. Masa Anda sudah menghina Tuhan karena Anda mengatakan bahwasanya Tuhan bisa jadi tai. Karena sedangkan Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha segalanya, tidak mungkin dia mematahkan esensinya untuk menggugurkan ketuhanannya. Karena yang namanya maha, tidak ada yang namanya maha kebalikannya. Yang namanya maha kuasa, bukan semata-mata maha kuasa bisa menunjukkan kekuasaannya di depan mata Anda sebagai manusia yang otaknya kecil di hadapan manusia, di depan Allah Subhanahu wa taala atau di depan Allah Bapa. Anda siapa? Ini loh, semakin tinggi kekuasaan dia, orang itu akan semakin merendah. Semakin tinggi kekuasaan dia akan semakin merendah. Oh, akhirnya jadi tai. Semakin dia samain Tuhan nama manusia. Dia samain Tuhan nama manusia. Luar biasa. Kan Tuhannya manusia, Bes. Ih, Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa Oh, gini billah. aja. Kita tanya Bunda masih Rama. Bes. Iya. Kita tanya masih Bes. Sebentar, James. Mbak F. Gimana? Bunda Mbak Rama, tahan Evi. dulu Bunda Rama. Ustaz Ya, Mbak Najam Eve, menunggu. Mbak Eve, Tuhan Mbak Eve ada berapa? Ada satu saya. Namanya siapa? Allah, Yesus bukan Tuhan. Yesus siapa? Yesus Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Jangan ini loh, ini ya. Saya bertanya balik nih. Saya Hei, tunggu dulu. iya, Namanya siapa? Allah. iya. Allah itu padahal jabatan loh. Di kitab Allah Anda Allah itu jabatan iya. bukan nama loh. Iya benar. Iya, nama Tuhan Mbak FF siapa? Allah, Kan ada Tuhan. Allah itu jabatan bukan nama, Mbak, di kitab Mbak. Yesus. Iya. Yesus, Roh Kudus Tuhan juga belum. Roh Kudus tahu arti roh nggak sih? Saya cuma nanya loh, Tuhan apa bukan? Bukan apa Tuhan gitu loh. Roh itu Tuhan juga. Tuhan juga. Bapak Allah yang di sorga Tuhan kan? Iya. Berarti ada berapa Tuhannya? Ada satu. Dor, selamat datang di kebenaran. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Roh Kudus, ada satu Tuhan. Iya. Sekarang saya tanya Sedangkan di dalam kitab Anda dituliskan hanya dua Tuhan, Mbak.
Hostnya siapa hostnya ini? Di dalam kitab Anda yang dituliskan cuma dua Tuhan Mbak. Roh Kudus belum ada. Hostnya itu host terganteng. Mau tahu? Mau tahu? TikTok. Di mana ayatnya? Bahwasanya Tuhan Anda dua? Coba tunjukin man. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Kalau Iya. saya mau menyamakan bahwasanya seperti ini. Pada mulanya adalah Allah, Allah bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah Allah. Kan betul? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah menjadi manusia, sama dengan rujukannya ketika di kitab Lukas mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Betul? Tatap mata saya. Buset. Ya. Ketika dia lahir di muka bumi ini 100% tubuh kemuliaan, 100% keilahian. Ya. Pernah dengar itu? Ya. Pernah dengar? Setuju? Ya. Oke. 100% tubuh kemuliaan, 100% Tuhan. Pada saat singkat cerita, karena Yesus kan bertahan hidup, dihidupi oleh emaknya. Kalau emaknya nggak ngasih dia makan, Tuhan nggak bakalan hidup sampai disalibkan, kan begitu. Mati, Nah, Yesus mati. singkat cerita, Bunda Rahma, sebentar ya. Singkat cerita sampai di penyaliban. Pernah tidak mendengarkan bahwasanya Yesus teriak untuk menggenapi mengatakan Eli Eli lama sekali. Eli Eli lama sabachthani. Pernah tidak mendengarkan itu? Iya, pernah. Tahu artinya? Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan gitu artinya, Mbak. Tahu artinya Eli Eli lama sabachthani? Ilahi, Tidak tahu bahasa Ibrani. Bukan Ibrani. Allahku, Allahku, Tahu. bukan Ibrani, Yunani. Itu Iya. sebenarnya begini Mbak bahasanya. Eli Eli lama hazakh. Eli Eli lama hazakhtani. Itu bahasa Yunani, bukan bahasa Yunani dicampur Ibrani. Tadi itu campuran. Tapi itu tertulis, itu kacau. Iya. Sebenarnya Eli lama hazakhtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat Yesus disalibkan, di mana tubuh ke 100% kemanusiaan, 100% ilahi, ilahi ini keluar dari diri Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk apa? Untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan penebus dosa. Karena apa? Kalau Yesus tidak dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa, Yesus hanya manusia biasa. Masa iya penebus dosa itu manusia biasa? Enggak dong. Jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kembali ke kerjaan sorga untuk menjadikan Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Paham sampai sini? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sudah tidak ada lagi namanya 100% kemanusiaan, 100% ilahi, tapi sudah 100% Yesus itu Tuhan. Di mana buktinya? Di Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Di situ dia menunjukkan ketuhanan Yesus. Paham? Di sini saya menginjili Mbak nih. Semoga Mbak paham. Paham nggak Mbak? Semoga Mbak dijamah. Ya, paham. Oke, paham ya? Di situ membuktikan ketuhanan Yesus. Bahwasanya Yesus itu 100%. Sudah tidak ada lagi yang namanya 100% Tuhan, 100% manusia, 100% ilahi. Udah nggak ada. Karena apa? Pada saat disalibkan, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu Kristus ini mati, lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang hidup. Dia membuktikan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Dia makan ikan goreng. Setelah itu dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau Anda mempunyai IQ, memakai akal pikiran, di sini dari tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya Tuhan itu ada dua. Di mana Yesus pernah mengatakan pada saat dia menjadi manusia, dan 100% manusia 100% ilahi, jelas dia pernah mengatakan bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila ada kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian tidak benar, karena kesaksian yang benar datang daripadanya. Karena Yesus pada saat itu hanyalah utusan. Jadi tubuh kemuliaan 100% dan tubuh ilahi 100%, dia masih pantas mengatakan itu. Tapi pada saat dia bangkit dari kematian, dia sudah tidak pantas mengatakan itu. Karena apa? Dia sendiri adalah Tuhan. Oke. Ada pertanyaan? Ada.
Nabi Muhammad Ya. sama nggak? Nabi Muhammad sama nggak? Tubuhnya itu dimasuki Oh, enggak sama. Enggak sama. Rasulullah itu Nabi Oh, Muhammad ya udah, itu ya udah. manusia biasa. Dia bukan Tuhan. kasih ya. Enggak, belum selesai. Gini, Saya mau menunjukkan bahwasanya setelah dia terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Terus di mana setiap kalimat-kalimat saya itu Anda memahami tidak sampai sekarang? Dari tadi saya tidak pernah mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus itu enggak ada dari tadi. Roh Kudus. Kita menyempingkan di situ, di kitab semua yang saya bacakan, di sini Tuhan Anda dua. Buktinya di mana? Plot twistnya ada di setelah dia berbicara kepada muridnya waktu dia bangkit dari kematian, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Allah Bapa adalah bukan zat yang lebih besar daripada apapun. Dia tidak maha besar karena apa? Dia ada di dalam kerajaan sorga. Masih ada yang lebih besar dari dirinya apa? Yaitu sorga. Karena dia ada di dalam kerajaan sorga. Ketika mengatakan kebesaran, tidak ada yang mampu mengatakan atau entah itu fisik, entah itu sifat, entah itu apa, intinya besar. Itulah arti dari maha. Bukan maha itu yang sekecil otak Anda yang berpikir bahwasanya apakah dia bisa menjadi manusia? Apakah dia ini? Dia kan maha kuasa, tapi menggugurkan kemahabesarannya, menggugurkan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya. Apabila memang Tuhan itu maha perkasa, tunjukkan di mana museum yang menyimpan tombak yang pernah menembus lambung Tuhan. Saya mau mencium tombak itu. Karena apa? Karena cuma satu-satunya tombak di dunia ini yang mampu menusuk sang pencipta alam semesta. Mending saya menyembah itu tombak. Apalagi paku karatan tuh. Atau enggak kuburan-kuburan yang mulut-mulut atau tangan-tangan yang menggampar meludahi Tuhan. Abang tadi bilang Yesus adalah firman. Tadi abang bilang Yesus adalah firman ya juga kan? Iya benar kan? Iya. Sekarang Oke, Muhammad mau diuraikan? Muhammad firman juga Enggak, bukan. Jangan pernah lari ketika ini Mbak, saya menjelaskan ini merendahkan diri saya. Saya merendahkan diri saya, tidak memakai akal pikiran untuk menjelaskan Yesus ini seperti apa. Itu dulu yang harus Mbak paham. Saya merendahkan akal pikiran saya untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Abang, Ini aja tidak mengerti. Apa yang mau dijawab? saya sudah ngerti. Yesus Apa yang mau dijawab? satu firman Allah. Apa? Yesus adalah salah satu firman Allah. Firman Allah. Muhammad firman Allah juga tidak. Firman itu apa? Anda tahu tidak firman itu apa? Allah juga. Apa itu firman Allah? Tahu tidak? Apa? Allah juga salah satu firman Tahu tidak firman itu apa? Allah juga salah satu Apa? firman Allah loh. Bukan, Mbak. Nabi apa itu Muhammad bukan firman? firman. Oh ya udah. Nabi Muhammad bukan firman, sudah saya bilang. Ya makasih Pak khotbahnya. Di mana? Saya Apa percaya. yang Anda tahu tentang firman? The best. Apa yang Anda tahu tentang firman? Firman itu Jadi loh. jangan naik ngotot bertanya tapi menunjukkan kebodohan Anda dalam berakal. Kalau Anda mau naik di sini Anda mengatakan bahwasanya iya saya naik di sini diskusi memakai iman, ya sudah tidak ada paksaan. Tapi dari tadi Anda memakai iman, saya menjelaskan keimanan Anda. Saya menjelaskan keimanan Anda, saya merendahkan akal pikiran saya untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi sampai manapun saya tidak bisa, bagaimana caranya saya bisa menjadikan Tuhan itu satu. Sama Bang, saya juga Anda aja pusing ditanya, seakal, Tuhan Anda namanya siapa? seakal apapun saya tidak akan percaya sama yang sebelah gitu loh. Ya udah, nggak ada paksa. La ikraha fiddin. Kami hanya menyampaikan kebenaran walau satu ayat. Kalau Anda sudah tidak paham, kalau Anda memang tidak bisa, Mbak. Orang-orang Islam itu orang-orang yang berakal. Karena apa? Di dalam Bibelmu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, bukan dengan segenap iman butamu, bukan. Di dalam kitabmu mengatakan, kasihilah Allah Bapamu segenap akal budimu. Bukan segenap iman buta gitu loh. Bukan. Bang, Itu aja ada yang nggak paham. Bang, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Mbak Eva, sebentar. Enggak Mbak, jangan lari ke perjanjian lama Mbak. Makin blunder, nggak ngerti. Perjanjian lama ketika Anda tersesat Pendeta. untuk menjelaskan perjanjian baru. Ketika Anda sudah tersesat dengan perjanjian baru, Anda kembali bahwasanya apa? Seharusnya jawaban Anda tadi itu pada saat saya bilang Eli Eli lama sabachthani, itu adalah penggenapan yang diambil dari perjanjian lama. Harusnya dari tadi Anda mengatakan itu. Kalau mau mengambil perjanjian lama,
Karena apa? Di situ dikatakan tidak satu iota pun yang dapat menggugurkan seluruh hukum Torah. Tapi tersalibnya anak manusia di tiang salib, maka gugurlah atau semua hukum Torah telah dibatalkan. Mau Benar. ngomong apa sekarang? Benar, benar. Lantas kenapa Anda mengatakan Oke. yang lain-lain tadi? Ngapain? Oke, kasih Ngapain Bang. ngebahas? Oke. Mas Ibes, Bapak apa Pendeta. mungkin Mas Ibes, Mas Rosid, Ya, apa silakan. mungkin kita kasih kesempatan Mbak Eve bertanya kepada kita, gimana? Tadi Bang James itu mau ngomong, kasih aja dulu dia. Bahas jam itu Oh, dari enggak, kita udah ngomong 3 jam sama dia, tidak ada yang masuk, Mbak. nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, Mbak. Tuh, dari dia panggil dulu. Beliau tadi terkena listrik, Mbak, lalu naik ke sini jadi agak pusing kayaknya itu. Mbak Eve, ada yang mau disampaikan mungkin kenapa Anda tidak memilih Islam sebagai agama Anda? Oh tidak Bang, tidak. Tidak. Sampai kapanpun saya percaya bahwa iman saya sudah kuat untuk ini. Iya. Sekarang gini, Mbak. Dengan Saya 1 ajak Korintus Anda 4 nomor 10. Ya, Ya, mau- saya ajak Anda berpikir mengenai Maha Kuasa, Mbak. Ya, Yang udah. Anda pahami tentang Maha Kuasa itu apa? Wih, banyak sekali teman saya ke sini. Yang Maha Kuasa. Tunggu, gini. Ketika seorang dokter, Ya. seorang dokter spesialis THT seumpama atau spesialis gigi, lalu besok dia jadi pengemis, ini akan meninggikan derajat kedokterannya apa tidak kira-kira? Kan dia cuma sebatas manusia, Bang. Enggak, saya ini Loh, tentang katanya profesi. tadi Profesi. mau ke atas. Profesi, Mbak ya. Profesi seorang dokter akan bisa dikatakan dia itu semakin tinggi ilmu kedokterannya ketika dia bisa menyembuhkan penyakit yang belum pernah disembuhkan oleh dokter lain. Itu dokter, Mbak. Sehingga ketika seorang dokter kok besoknya malah jadi pengemis, ini gak masuk akal. Gak ada kaitannya dengan profesi kedokterannya. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan Maha Kuasa, nah kalimat Maha Kuasa itu erat kaitannya dengan kesempurnaan, Mbak. Contoh bisa menghancurkan bumi, contoh bisa menjadikan manusia, contoh bisa menjadikan gunung. Kalau Maha Kuasa ini Anda kaitkan dengan Tuhan bisa menjadi tai, seumpama Tuhan bisa menjadi manusia, itu gak ada kaitannya sama Maha Kuasa. Berarti dia itu bisa berubah rupa gitu, bukan Maha Kuasa. Maha Kuasa itu kaitannya dengan kekuasaan, Mbak. Kuasa. Dia kuasa bisa menciptakan ini dan ini. Dia kuasa bisa menghancurkan ini dan ini. Dia kuasa bisa mengembalikan ini. Kalau dia yang awalnya besar, maha segalanya, kok jadi manusia? Berarti dia mempersempit kemahakuasaannya itu. Bukan maha kuasa namanya, justru menjadi tidak maha kuasa. Yang awalnya dia bisa mengampuni dosa manusia, tidak harus dia turun ke bumi. Kok ternyata dia turun ke bumi itu pun melalui proses manusia 100%. Masih hamil 9 bulan, masih lahir, masih disusui, masih sekolah, masih hidup sebagaimana orang Yahudi pada umumnya. Seharusnya nih, kalau memang dia maha kuasa, dia itu bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Contoh, dia hadir ke bumi tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah. Atau dia ketika lahir ke bumi, dia mengelilingi dunia. Ternyata, fakta yang terjadi, Yesus selama seumur hidupnya tidak pernah keliling keluar kota, Pak. Ya di tanah Kanaan itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menjadi manusia seutuhnya, yang katanya di dalam hasil konsili Kalsedon bahwa dia memiliki dui natur ketuhanan dan kemanusiaan. Mana ketuhanannya ketika dia tidak mengetahui bahwa pohon ara ini bukan waktunya berbuah lalu dia laknat? Mana kemahakuasaannya ketika dia tertidur dan ketiduran di perahu lalu dibangunkan oleh muridnya? Mana sisi ketuhanannya ketika dia dikejar oleh hansip Romawi dan dia kabur, padahal hansip Romawi adalah ciptaannya. Nah, karena itu banyak bertentangan, maka kita tidak bisa memasukkan akal kita menjadikan dia sebagai objek Tuhan. Tidak bisa.
itu menunjukkan dia mengkerdilkan kemahakuasaannya. Yang seharusnya ketika ada Romawi dia bisa menghancurkan kapan saja. Yang seharusnya ketika dia bernubuat atau melakukan mukjizat dia bisa menghalangi siapa saja. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya, Mbak. Bahkan di detik-detik dia akan disalib, dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan oleh seorang malaikat. Itu tertulis di Lukas. Dia merasa ketakutan sekali. Begitu, Mbak. Oke, Kabur. saya jawab ya. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus itu. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi. Bapak bisa baca di sana ya, Yohanes 1. Saya kalau membahas sampai 4. teologi Pak Jamas ya. Yohanes Saya kalau ayat 1 membahas ayat teologi, gini, Pak 49 Jamas. sampai 51. Yesus Ya. melihat Nathanael di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Nah, kita Bapak mau kita uji dengan apa nih? Atau mungkin kita bisa lihat tadi saya sempat dengar Bapak cari tahu, bertanya-tanya tentang roh ya. Tentang roh kan tadi Bapak bertanya. Sedangkan saya baca di sini di QS 17 ayat 85, roh itu urusan Tuhan. Jika ada yang bertanya karena manusia hanya mempunyai sedikit pengetahuan. Pak, coba kita langsung Iya kan? ke Jadi kritikan Bapak sudah teks, melanggar itu. Oke, silakan. Pak, kita langsung ke kritikal Bapak teks. Nggak usah bantah ini keimanan dulu. teologi. Karena gini Pak, kalau kita bahas keimanan, Bapak punya keimanan, saya punya keimanan. Bapak Iya. bertuhan Yesus, saya bertuhan Allah. Nah, kita langsung begini saja Pak. Kita masuk ke teks sekarang ya. Kita masuk Oke, ke teks oke. sekarang. Oke, silakan. Nah, ketika gini aja, saya ingin Bapak menyebutkan ayat yang tertulis di dalam Yohanes, Matius, Markus, Lukas ataupun surat-surat Paulus bahwa mereka menyembah dan bersyukur dan berdoa kepada Yesus. Atau satu sajalah, pernah nggak Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus berdoa kepada Yesus? Itu aja, jangan menyembah terlalu tinggi. Kalau menyembah itu berdoa saja kepada Yesus, pernah nggak Pak? Bapak bisa lihat murid berkumpul, bahkan Ibu Yesus berkumpul di Bait Allah ya, untuk menunggu kedatangan Roh Kudus. Di sana Bapak bisa baca. Bapak bisa Ya, coba bacakan ayatnya Pak. saya sekarang di luar, saya tidak bawa Oke tapi- ya, kita sebutkan aja ayatnya Pak. Saya buka. Oh, saya tidak hafal. Tapi kalau Bapak paham Alkitab, seharusnya Bapak tahu dong. Terus Iya kan? apa dong ini? Berarti pernah nggak ada ayat? Pernah nggak Pak? Ada ayat di Markus, Yohanes, Lukas, Matius dan Paulus bahwa mereka tadi saya pernah sudah bilang. berdoa. Iya, itu kan sudah saya jelaskan bahwa Bapak bisa cari tahu di turunnya Roh Kudus tuh. Ya kan? Itu ada tuh. Karena Mereka gini Pak, berdoa. saya itu setelah membaca Yohanes sampai Wahyu, itu tidak pernah saya temukan ada ayat yang berbunyi mereka berdoa kepada Yesus. Nggak ada. Saya bertanya dulu, perjanjian baru itu tulisnya tentang siapa ya? Maksudnya? Yang dibahas di sana tentang siapa ya? Kan Tergantung. Bapak tanya tadi kan, Bapak tanya pada saya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya itu berdoa nggak kepada Yesus? Makanya saya tanya lagi, itu kan kitab perjanjian baru. Apakah Ditanya balik itu ya? di kitab perjanjian baru itu? Karena saya rasa Bapak nggak paham nih. Ya terus gimana Pak? Kalau Di mereka kitab tidak perjanjian pernah baru berdoa kepada itu Yesus, mereka tidak tertulis pernah tuh bersyukur atas nama menceritakan Yesus. tentang siapa tuh? Apanya sih Pak? Kitab perjanjian baru itu menceritakan tentang siapa? Iya tentang Yesus. Nah itu dia, makanya mereka berdoa di sana pasti berdoa kepada siapa? Kan bercerita tentang Yesus nih. Ya sebutin ayatnya Pak. Saya kan tadi
Tadi saya bilang di kitab Perjanjian Baru, Bapak sendiri sudah bilang bahwa di kitab Perjanjian Baru itu menjelaskan tentang Yesus. Iya, sebutin Ya satu kan? aja ya, biar kita Menceritakan baca tentang bareng-bareng. Kan Yesus itu. ini Sang penonton Firman ada, itu. iya penonton kan ada 2.300 nih, biar tahu ayatnya mana, bahwa ada ayat Yohanes atau Markus atau Lukas atau Matius atau Paulus itu pernah berdoa kepada Yesus. Coba sebutin satu saja biar teman-teman tahu semua nih, Mbak. Oh, berarti Anda tidak baca Alkitab ini? Enggak, biar teman-teman ini loh, biar tahu semua. Coba bacain ayatnya, kita pengen dengar, Pak. Jadi kalau menurut kami itu begini. Bacain Menurut ayatnya kami. dulu, baru Bapak bernarasi. Bacain ayatnya dulu, satu ayat saja. Oh, Mereka satu pernah ayat berdoa saja. kepada Yesus. Ya. Oke. Jadi saya mulai dari Yohanes 8 ayat 8 pasal 8 ayat 15 ya. Sebelum Abraham jadi Yesus itu sudah ada. Ya kan? Berarti Yesus Yang- itu yang saya kita minta masuk itu ke dengar ayat. dulu. Ya, gimana? Dengar dulu. Nah, dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman Allah. Nah, setiap orang yang percaya kepada firman Allah, dia berdoanya bagaimana? Apakah sih, dia Pak? berdoa Baca kepada saja ayatnya, Pak. Dia berdoa Ayatnya kepada baca. dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ayatnya. Ya, Apa sih? karena lewat firman Allah dia mengenal Allah itu. Masa dia berdoa, saya berdoa firman Allah? Kan enggak kan? Dia berdoa pasti Allah. Nah, Anda pertanyakan ini tentang berdoa, hal berdoa. Aduh, Iya kan? Gini aja sudah, Pak. Gini aja. Saya lebih spesifikkan lagi ya. Ginilah. Firman Allah itu merupakan sifat Allah atau tubuh Allah, Pak? Firman Allah itu telah menjadi manusia. Jadi yang Anda tanyakan ini yang mana? Yesus atau firman Allah yang sesungguhnya? Firman Allah yang saya tanyakan, firman, firman Allah Allah, secara oke. umum itu Oke, adalah oke. sifat Allah atau bagian dari tubuh Allah? Firman Allah itu ada di dalam Allah. Iya, berupa sifat Allah atau tubuh. Gak bisa dikatakan sifat. Firman Allah itu ada di dalam diri Allah itu. Sama nggak antara firman Allah dengan pikiran Allah? Maksudnya itu kedudukannya setara nggak? Pikiran kan sifat, kayak maha sabar sifat, maha melihat sifat, maha mengetahui sifat. Firman ini sama nggak derajatnya sama itu? Iya. Oke, sama, betul? Hmm. Nah, yang Bapak sembah itu firmannya. Berarti kan tidak mewakili kemahakuasaannya yang lain, Pak. Pak, saya sudah ulang-ulang jelaskan ya, bahwa kami mengenal Allah yang benar lewat firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Nah, saya pengen tahu ini, Bapak kenal Allah dari mana nih? Lewat apa nih? Lewat WA lah, Pak, sama Facebook. Oh, Pak. Bapak kenal Allah lewat WA sama Facebook. Yang nyasar Bapak. Iya, gimana terus yang benar, Pak? Saya tidak mengatakan yang benar yang mana, tapi kalau saya sih saya kenal Allah dari firman-Nya. Itu aja, firman Allahnya yang telah menjadi manusia itu. Yang saya untuk mengenal Allah yang benar seperti itu. Kalau Yesus itu sudah firman Allah, kenapa dia butuh firman yang lain, Pak? Tadi saya sudah bilang bahwa apakah firman Allah itu sudah menjadi manusia? Apakah Allah tidak firman lagi? Kan enggak kan? Saya nggak bahas Allahnya, saya bahas Yesusnya. Bukan seperti manusia. Nah, Saya tadi bahas kan- Yesusnya. Yesus tadi kan firman adalah firman Allah. Allah. Iya, Tapi benar. kenapa ketika dia mengabarkan sesuatu butuh firman Allah lagi, padahal dia kan sudah firman Allah tuh. Jadi begini, kami umat Kristen punya Allah yang konsisten, ya. Apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah menjadi aturannya, ya kan? Itu tidak boleh dilanggar. Bahkan dia sendiri pun tidak habis buat larangan, terus dia langgar sendiri. Misalnya Saya nanya itu, Pak. dia umpama, ini kan saya lagi jelaskan, Pak. Iya. Umpama dia bilang jangan bersinah, tapi
habis itu boleh bersinah. Kan enggak seperti itu. Allah kami tidak seperti itu. Kalau bilang jangan ya jangan. Nggak nyambung, Pak. Ya, jadi antara firman dan Allah itu harus ada kaitan, Pak. Tidak boleh saling, misalnya dia bicara sekarang lain, besoknya lain. Enggak seperti Apa itu, sih, Pak, Pak? pemahamannya. Terus, ketika Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dia kan seharusnya sudah firman tuh yang ada di Iya, dunia. iya. Kenapa dia butuh firman yang lain? Jadi Yesus itu firman Allah yang telah menjadi manusia. Di Ya, dalam tapi hakikat kenapa itu, ketika dengan- mau mengajarkan muridnya, dia menunggu firman Allah lagi, padahal dia sudah firman Allah. Kenapa di tuh? dalam hakikatnya itu adalah firman Allah dan manusia. Nah, firman Allah ini ya tidak akan, makanya Bapak tadi sempat kutip ayatnya, aku tidak melakukan sesuatu dari diriku sendiri. Iya kan? Hmm. Nah, itu sudah benar tuh. Karena apa? Firman itu melakukan sesuatu sesuai dengan Bapa dan Roh. Itu sepakat, Pak. Sepakat dulu. Apa sih, Pak? Gini loh, Pak, Sepakat maksudnya. dulu, Pak. Jadi bukan Yesus itu kan rohnya 100% berkehendak manusia. lain, Bapaknya berkehendak lain, terus firmannya berkehendak lain. Tidak seperti itu. Bukan gitu maksud saya, Pak. Bukan gitu maksudnya. Nah, maksud saya maksudnya itu bagaimana? begini. Silakan Maksud saya dibekukan. begini. Kan Yesus itu memiliki dui natur. Separuhnya manusia, separuhnya Tuhan. Kenapa dia separuhnya Tuhan? Karena dia adalah firman Tuhan yang sudah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah firman Tuhan yang sudah jadi manusia. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu ajaran atau suatu kebenaran, dia itu menunggu firman Tuhan lagi, padahal dia sudah firman Tuhan. Ini kan gabrul namanya, gitu loh. Katanya dia sudah firman Tuhan. Kenapa masih nunggu instruksi dari firman Tuhan lagi, gitu loh? Jadi Bapak bilang menunggu, ya kan, menunggu firman Tuhan. Itu aja udah salah, ya. Saya bilang. Yang benar gimana? Segala firman yang telah engkau sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka, ya. Jadi bukan menunggu, ya. Jadi Bapak Tadi itu di menarasikan Yohanes sesuatu. 12 ayat 50, Pak. Bapak menarasikan sesuatu, tolong diteliti dengan benar kalimat per kalimat, ya. Yohanes Karena 12 kami ayat orang Kristen 50. tidak bodoh. Kami tahu ayat kitab kami. Walaupun Yohanes itu cuma 12 ayat separuh. 50 kan ada tadi. Bahwa apa yang aku sampaikan itu instruksinya dari Tuhan. Seharusnya kan dia sudah aja langsung sampaikan saja. Karena dia sudah firman Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Itu tidak boleh melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Itu harus sepakat, Pak. Sepakat. Ya, firman Allah dan roh Allah dan Bapa itu sepakat, Pak. Tidak boleh beda-beda, Pak. Terus bagaimana? Nah, Yesus ini kan utusan kan ya? Ya, utusan. Nah, semua orang yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, betul? Iya. Nah, Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Semua yang diutus oleh Allah, termasuk Yesus, karena Yesus juga utusan. Maka dialah yang menyampaikan firman Allah. Berarti Yesus bukan firman Allah, tapi penyampai firman Allah, gitu loh. Oh, jadi Bapak mau buang ayat-ayat ini kemana nih, Pak? Di Segala Tongsan Suara, sesuatu telah jadi oleh Yesus, tanpa Yesus tidak ada satupun yang jadi. Kita Pada tidak sedang mulanya membahas adalah makhluk firman jadi-jadian, Allah. Pak. Pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan seterusnya. Di Yohanes itu Bapak bisa lihat. Yohanes 3:34, Pak. Coba buka dulu, Pak. Yohanes 3:34. Saya tidak bawa Alkitab di sini. Bapak bawa apa itu sekarang di sana? Saya bawa cuma buku aja, sama Al-Quran. Sama Al-Quran. Ya. Sebentar Ustaz. Kelvin. Mati kali dia nih.
ada suara. Weapon monitor. Jangan terlalu dekat, suaranya pecah. Weapon. Somebody Nggak ada home. berarti. Banyak banget orang yang naik, tapi ada orang yang naik, orang-orang gabrul semua.